jam kerahiman ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau wafat, namun sumber kehidupan tercurah bagi jiwa-jiwa, dan lautan belas kasih Allah terbuka luas bagi seluruh dunia. O mata air kehidupan, belas kasih Allah yang tak terpahami, lingkupilah seluruh dunia dan curahkanlah dirimu atas kami. O darah dan air yang tertumpah dari hatimu ya Yesus, sebagai mata air belas kasih-Mu bagi kami, aku mengandalkan Engkau Yesus. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku mengandalkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, halo adik-adik, salam berjumpa kembali dengan saya Kakak Pece Boy. Di video yang kedua ini kita akan melanjutkan dengan pelajaran pembekalan atau persiapan untuk menghadapi lomba OSN ya, Olimpiade Sains Nasional di bidang fisika, khusus untuk anak SMP di sekolah dan pelajar Katolik di Papua ya. Untuk kali ini ya adik-adik, kakak akan lanjutkan dengan pelajaran kita, yaitu skalar dan besaran-besaran fisika ya. Di video sebelumnya itu kemarin kakak Pace sudah membahas beberapa pengantar ya, yang berkaitan dengan satuan dan besaran-besaran fisika. Nah, adik-adik silakan lihat kembali, dan di sini kakak akan lanjutkan beberapa soal yang tersisa kemarin. Tapi sebelum itu kakak akan kasih pengantar untuk kita membekali diri dengan pelajaran matematika ya. Nah, oke. Nah, kemarin itu kakak Pati sudah bahas skalar dan vektor ya. Nah, untuk kali ini kakak akan tambahkan operasi eksponen ya, eksponen secara singkat saja. Jadi ini pengantar ya, pengantar matematika ya, pengantar matematika. Nah, di sini untuk yang pertama ini kakak bahas soal eksponen ya. Eksponen
atau ini bilangan berpangkat ya. Ya, sebagai pengantar saja. Nah, pengantar pada pelajaran kali ini untuk simbol eksponen ini ya. Eksponen ini ditulis seperti ini. Jadi misalnya ada angka 2 kali 2 kali 2. Nah, ini ditulis dengan 2 pangkat ya, 2 pangkat, hitung 1 2 3, jadi 2 pangkat 3. Nah, dengan demikian untuk eksponen ini, eksponen atau bilangan berpangkat ini untuk menyatakan perkalian pada bilangan yang sama yang diulang ya. Jadi perkalian pengulangan dengan bilangan yang sama, sehingga simbol ini kita bisa tulis seperti ini. Misalnya ini A kali A kali A. Nah, ini sama dengan A pangkat 3 ya. Atau secara umum itu ditulis seperti ini. Kalau misalnya ada sebanyak A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak A ini sebanyak N, maka ini kita tulis A pangkat N ya, seperti itu. N-nya ini, jadi N-nya ini tergantung jumlah bilangan ya, ini jumlah bilangan. Nah, seperti ini tadi ya. Ini karena duanya ini ada 1 2 3, maka ditulis 2 pangkat 3. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua itu perkalian ya, perkalian eksponen ya, perkalian eksponen, perkalian bilangan pangkat ya. Ya, ini kakak agak batuk sedikit, jadi minta maaf ya. Nah, perkalian tuh seperti ini, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Nah, seperti ini kita tulis. Ini kan sebanyak 2 itu ada 3 dan 2 itu ada 5 ya. Jadi kalau kita tuliskan tuh seperti ini, 2 kali 2 kali 2. Ini yang pertama. Kita kalikan dengan 2 kali 2 yang ini ya, ada 5. 2 kali 2 kali 2 3 4 kali 5. Nah, ini berapa? Nah, kalau kita kembali ke metode yang tadi, maka kita tinggal hitung. Jadi ini kan sama dengan buka kurungnya ini. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi ini ditulis dengan 2 pangkat 8. Nah, dengan demikian kita ambil kesimpulan bahwa 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 ini sama dengan 2 pangkat. Nah, ini pangkatnya dijumlahkan, 3 tambah 5 ya. Jadi 2 pangkat 8. Nah, sama ya. Ini 2 pangkat 8. Ini sama dengan metode yang di bawah ya, 2 pangkat 8 ya. Jadi kesimpulannya, kalau bilangan yang sama ya, bilangan yang sama ini dikalikan dengan pangkatnya masing-masing, maka ini tidak perlu kita tulis seperti yang di bawah ini ya, yang di bawah ini. Nah, ini tidak perlu, langsung kita tulis suku bilangannya ya. Ini 2 pangkat 2. Jadi yang penting tuh ini harus sama ya. Ini 2
dan ini juga 2. Maka kita tulis 2 dan pangkatnya ini kita jumlahkan aja. Jadi pangkatnya yang dijumlahkan ya, seperti ini. Nah, terakhirnya kita dapat 2 pangkat 8. Ini untuk perkalian ya. Ini aturan untuk perkalian. Nah, sedangkan untuk pembagian, itu misalnya 2 pangkat 8 ya, kita bagi dengan 2 pangkat 3. Nah, ini sama ya. 2 pangkat 8 tuh kita hitung di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kita bagi dengan 2 pangkat 3. Jadi 2, 2, ada 3. Nah, kalau kita ini bagi ya, bagi ini, maka ini habis, ini habis, ini habis, ini habis. Terakhir itu adalah tersisa ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini sama dengan ya, ini sama dengan 2 pangkat 5. Nah, dengan catatan ini sukunya harus sama ya. Kalau 2, 2, 2, 2 semua ya ini. Ya, itu syaratnya. Maka di bawah juga harus 2, 2, 2 dan seterusnya harus sama. Kalau tidak sama maka tidak bisa ya. Tidak bisa, atau operasi ini tidak berguna di sini. Nah, dengan demikian yang ini sama dengan, kalau 2 pangkat 5, maka ini sama dengan ini. Ini kita tulis suku bilangannya 2. Nah, jadi untuk pembagian ya, itu berarti pangkatnya ini 8 dikurangi dengan 2 ya. Ini sama dengan bukan 2 ya, ini pangkat 3 ya. Sorry, kakak salah ini. Nah, ini 3. Jadi 2 pangkat 8 kurang 3 sama dengan 2 pangkat. Nah, pangkatnya dikurangkan ya, pangkatnya dikurangkan. Kalau untuk bagi ya, untuk operasi yang bagi ini kita kurangkan sehingga 2 pangkat 8 kurang 3 itu menjadi 2 pangkat 5 ya. Nah, di sini hasilnya sama ya, 2 pangkat 5 dan di bawah juga 2 pangkat 5. Nah, jadi ini aturan eksponen. Jadi pangkat ini hanya berlaku pada pembagian dan perkalian saja ya, pembagian dan perkalian saja ya. Untuk penjumlahan, nah penjumlahan itu agak susah ya, untuk lebih kita ingatnya demikian. Nah, yang berikut ini kakak pakai tambahkan untuk penulisan ya, penulisan bilangan pangkat ya, bilangan pangkat dalam pecahan biasa ya, pecahan biasa ya, pecahan biasa. Misalnya yang pertama ini tadi ya, 2 pangkat 8 ya, 2 pangkat 8 ini kita bagi dengan 2 pangkat 3 ya tadi. Nah, ini bisa ditulis dengan caranya begini ya. Ini sama dengan 2 pangkat ya, 2 pangkat 8. Nah, ini kalau naik penyebutnya ini kalau naik jadi pembilang atau ini jadi kali ya, kali, maka 2 pangkatnya itu jadi min ya, pangkatnya jadi min. Lihat ini 2 pangkat 3. Jadi kalau ini bagi, kalau kita rubah jadi kali, maka
2 pangkat 8 ya, ini 2 pangkat 8. Nah, kita kali, jadi yang bagi ini kita rubah jadi kali, maka 2 pangkat 3 ini menjadi 2 pangkat min 3 ya. Jadi dengan demikian itu penulisannya itu untuk perubahan dari penyebut menjadi pembilang, itu pangkatnya dia berubah tanda. Kalau dari positif berarti dia jadi negatif, seperti itu. Nah, sebaliknya juga ya. Nah, ini kita selesaikan dulu. Nah, ini sama, ini karena sukunya sama ya. Sukunya sama, maka ini sukunya 2 ya. 2 pangkatnya 8. Pangkatnya 2 pangkat 8 ditambah ya, ditambah dengan berapa? Min 3 ya. Aturan yang tadi ya, yang pertama yang kakak Pace jelaskan tuh. Maka 2 pangkat. Nah, adik-adik ingat di sini positif dengan negatif, maka ini menjadi negatif ya. Dan berarti 8 kurang 3. Nah, sama dengan ini 2 pangkat 5 ya, sama dengan tadi ya, Yang intinya di sini itu pada perubahan ini ya, yang kakak Pace tegaskan, ini untuk bilangan positif ya, bilangan positif atau pangkat positif ya, pangkat positif. Nah, kakak Pace kalau pangkatnya negatif bagaimana? Nah, kalau pangkat negatif misalnya 3 pangkat 5 kita bagi dengan 3 pangkat min 2 ya, min 2, maka ini hasilnya menjadi ya sama ya. Kita tulis dulu, berarti 3 pangkat 5. Nah, kalau ini kita kalikan berarti pangkatnya berubah jadi 3 pangkat, ini negatif jadi pangkat 2. Nah, dengan demikian ini 3 pangkat 5 tambah 2 atau 3 pangkat 7. Nah, ini kalau penyebut itu pangkatnya negatif. Jadi kalau naik berarti dia jadi positif ya. Nah, ini kalau dia naik jadi positif. Sehingga terakhir ini kalau sukunya sama ya, ini sukunya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah ya. 3 pangkat 5 tambah 2 itu sama dengan 3 pangkat 7. Nah, ini yang berikut. Nah, bagaimana adik-adik? Ini cukup jelas ya, jadi tidak ada yang agak susah ya. Nah, demikian juga dengan bilangan ya, bilangan yang puluhan ya, puluhan atau ratusan juga sama ya. Contohnya ini sekarang kakak Pace kasih yang dari penyebut menjadi pembilang, itu sudah tadi pembilang menjadi penyebut. Nah, contohnya begini, 10 pangkat min 2. Nah, ini sama dengan bagaimana supaya tanda menjadi positif, pangkat menjadi positif. Maka ini kita bisa tulis 1 per, nah ini kan posisinya kan sebenarnya kan ini kan 10 bagi 1 ini ya. Maka kalau ini turun jadi penyebut, nah berarti 10 pangkat 2 ya. Ini sama ya. Iya, yang berikut itu adalah bentuk yang seperti penyebut juga demikian ya. Jadi
1 per 10 pangkat 5 ya, ini 10 pangkat min 5. Ini juga bisa ditulis dengan 10 pangkat 5 ya. Ini seperti itu ya. Ini kakak masih batuk-batuk ini ya, tapi pelajaran kita tetap lanjut ya. Nah, yang berikut itu contoh yang berikut lagi itu misalnya ini bukan 1. Jadi misalnya ada 2 kali 10 pangkat 3 per 10 pangkat min 3 ya. Nah, ini kita bisa tulis dengan 2 kali 10 pangkat 3. Nah, kali yang ini jadi naik ya. Yang ini kalau naik, maka kita bisa tulis ini kali 10 pangkat 3 ya. Ya, yang tadinya negatif di sini di atas jadi positif. Sehingga bentuk ini kita bisa tulis langsung sama dengan 2 kali 10 pangkat. Nah, ini tinggal dijumlahkan ya, karena ini sukunya sama. Ya, ini 10, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan 10 pangkat 6. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Nah, yang berikut itu hubungan antara ya, hubungan antara akar dengan pangkat ya. Ya, pangkat atau eksponen, bilangan pangkat dan akar ya. Nah, bentuk umum ya, bentuk umum untuk pangkat ini kita bisa tulis A pangkat N ya. A pangkat N itu kan artinya A kali A kali A kali A sebanyak N ya. Ini kita bisa tulis seperti ini ya. Selanjutnya juga bentuk lainnya adalah misalnya pangkatnya double ya, A pangkat N. Nah, habis itu masih pangkat lagi dengan M ya, pangkatnya M. Ini contohnya seperti 2 pangkat 3. Ini pangkat 5 lagi di luar ya. Ini seperti 2 ya, 2. Nah, ini kita bisa langsung tulis ya, ini ya 3 tambah 5 ya. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 8. Sehingga bentuk yang ini kita bisa tulis dengan A N tambah M. Nah, seperti itu. Ini yang bentuk pangkatnya ya. Nah, sedangkan kalau bentuk akarnya ya, bentuk akarnya itu kita bisa tulis seperti ini, 2 ya, 2 pangkat setengah ya, 2 pangkat setengah. Ini ditulis seperti ini ya, akar dari 2. Ini pangkat 1, 2-nya di luar ya. Karena 1/2-nya jarang ditulis dalam bentuk akar ya. Nah, ini seperti akar dari 2 ya. Ya, akar dari 2 ini sama dengan 2 pangkat 1/2. Nah, seperti itu. Atau contoh lainnya adalah akar dari 5 ya. Akar dari 5 ini sama dengan 5 pangkat 1/2. Nah, seperti itu. Nah, sehingga contoh lainnya dengan demikian, contoh lainnya seperti 3 pangkat 1/3 ya. Nah, ini caranya sama, akar 3 pangkat 1, 3-nya di luar ya. Jadinya ini sama dengan
akar 3 dari 3 ya. Ini 3-nya di sini. Nah, jadi kalau yang selain dari pangkat setengah ini lainnya ditulis ya. Contohnya itu misalnya 3 lagi. 4 pangkat 5/3. Nah, ini sama dengan kalau dalam bentuk akarnya bisa tulis seperti ini. Jadi 4 pangkat 5, 3-nya di luar ya, seperti ini. Nah, itu contoh. Nah, sekarang kalau misalnya ada operasi ya, ada operasi. Operasi itu maksudnya bilangan berpangkat ini dioperasikan. Nah, ini seperti 3 pangkat 5/2 ya, ini dibagi dengan 3/setengah ya. Ini hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya ini kita tinggal sama ya. Berarti ini 3-nya sama ya. 3 pangkat 5/2. Nah, ini kalikan dengan 3 pangkat min setengah. Nah, ini pangkatnya dijumlahkan ya. 5/2 dikurangi 1/2. Nah, ini sama dengan 3 pangkat. Nah, ini penyebutnya sudah sama ya, ini 2. Jadi tinggal 5 kurang 1 berarti 4/2 ya. Berarti sama dengan 3 pangkat 4/2, atau 4/2 itu sama dengan 3 pangkat 2, atau terakhirnya 3 pangkat 2 itu 9. Nah, ini hasil dari perhitungan ini seperti ini. Jadi ada hubungan antara akar ya, akar. Jadi kalau bentuk akarnya kita bisa tulis seperti ini ya. Nah, ini sama dengan akar dari 3 pangkat 5/2. Nah, ini kalikan dengan akar dari 3 pangkat min 1/2 ya, di luar, atau tidak ditulis 2-nya. Atau kalau ini akarnya dibuka ya, akarnya dibuka, maka ini kan ada akar 2 ini. Kita bisa tulis seperti ini. Akar 2 ya, 2 akar 3 pangkat 5 kurang 1 ya. Ini sama dengan, nah, akar 2 ini biasanya jarang ditulis ya, karena ini tidak ditulis itu berarti 2 ya di sini. Nah, dengan demikian tinggal hitung ini aja. 3 pangkat 5 kurang 2 itu sama dengan 3 pangkat 4 ya. Nah, ini 4 bagi 2 ya di sini. Jadi ini berarti sama dengan akar dari 3 pangkat 2. Nah, terakhir ya, terakhir itu adalah di sini 2. Jadi ini bentuknya 2 dengan 2 ini ya, bisa tinggal hasil akhirnya adalah 2/2. Jadi 3 seperti itu ya. Adik-adik jangan lupa ya. Ini koreksi sekali lagi, kakak ulang ya. Ya, perhatikan ini kakak sudah apa? Ini kan tadi 4 ya, ini 2 di sini. Jadi kalau ini berarti 4 bagi 2 ya, atau 4 kurang 2 ya. 4 kurang 2 itu berarti sama dengan, ini akarnya hilang sehingga 3 pangkat 2 atau sama dengan 9 ya. Ya, itu tadi agak ada koreksi ya sedikit. Nah nah, itu mungkin hubungan antara akar dengan bentuk akar dengan pangkat ya. Nah, yang berikut ini kita akan lanjutkan dengan contohnya ya, seperti ini. Contohnya itu ya 9,8 ini ya.
9,8 ini ya, 9,8 meter per sekon. Ini percepatan ya, percepatan gravitasi. Misalnya ini percepatan gravitasi ditulis G. Nah ini sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2. Jadi tinggal ditulis atau sama dengan 9,8, satuannya meter, terus ini sekon, jadi ini naik ke atas, artinya pernya hilang. Nah berarti ini 9,8 kali satuannya meter kali sekon pangkat min 2 ya, seperti itu. Demikian juga dengan kecepatan ya. Misalnya diketahui kecepatan itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Nah ini tinggal ditulis lagi satuannya ya, jadi 3 kali 10 pangkat 8 meter, nah kali sekon pangkat minus 1. Ini nilainya sama ya, meter per sekon dengan meter kali sekon pangkat min 1. Ini sama ya. Ya, ini adik-adik perlu ingat ya. Nah, yang berikut itu kakak akan masuk dengan latihan-latihan beberapa soal ya, lanjutan dari yang kemarin ya. Nah, yang pertama ini adik-adik mesti ingat tentang bagaimana bisa dengan latihan-latihan matematika begini, ini bisa menyelesaikan soal seperti ini. Jadi misalnya cepat lambat sebuah gelombang ya, atau kecepatan sebuah gelombang itu diberikan oleh persamaan seperti ini ya. Ini akar dari gamma atau modulus Young dibagi dengan massa jenis ya. Nah di sini adik-adik perhatikan ya, ini bentuk akar. Akar ini milik dua-dua ya, milik dua-dua ini ya. Jadi gamma maupun dibagi dengan rho atau massa jenis ini ada di dalam bentuk akar. Nah sehingga bentuk ini kita bisa tulis seperti ini. V sama dengan, nah ini sama dengan massa ya gamma dibagi dengan rho ya. Ini pangkat setengah ya, pangkat setengah. Nah sekarang adik-adik diminta untuk satuan dari ya, ditanya satuan dari modulus Young gamma ini ya, gamma ini seperti Y ya, Y miring ini ya. Nah kalau ditanya satuan dari modulus Young ini, nah maka ini adik-adik bisa selesaikan persamaan ini dulu ya. Jadi kita bongkar untuk ketahui gamanya ini dulu ya, gamanya ini. Nah ini sebelah sini bagaimana supaya ini keluar atau pangkatnya ini hilang dan ini disamakan ya. Nah caranya berarti ini kiri dan kanan ini kita pangkatkan ya. Jadi kalau ini saya pangkatkan, maka yang sebelah kanan ini juga saya pangkatkan ya, saya pangkatkan ya. Dengan demikian di sini ini modulus Young dibagi dengan massa jenis, ini pangkat setengah kali pangkat lagi di luar, sehingga ini kalau disamakan, yang ini disamakan, itu dia tersisa seperti ini ya. Ini sama dengan gamma dibagi dengan massa jenis, ini pangkat setengah ya, setengah dikali 2 di luar ya, sehingga ini sama dengan 1 ya. Ini setengah kali 2, ini sama dengan 1. Nah jadi berikut lagi di bawah sini. Jadi cepat lambat gelombang ini kalau dipangkatkan
tadi dapat ya ini modulus Young dibagi dengan massa jenis. Nah, pangkatnya ini setengah kali 2. Nah, ini kalau disamakan ya ini modulus Young dibagi dengan rho. Nah, dengan demikian kita bisa tulis ya ini V kuadrat sama dengan modulus Young dibagi dengan massa jenis. Nah, modulus Young sama dengan V kuadrat kali massa jenis. Nah, satuannya ini meter per sekon ya, ini meter per sekon. Nah, ini pangkat 2 ya, pangkat 2. Sedangkan massa jenis itu kilogram per meter kubik ya, meter pangkat 3. Nah, oke, ini satuan dari gamma ya. Satuan dari gamma atau satuan dari modulus Young. Nah, ini dirapikan. Jadi satuan dari modulus Young itu sama dengan tadi kita dapat ini ya, meter per sekon pangkat 2 ya, meter per sekon pangkat 2 dikalikan dengan massa jenis itu kilogram per meter pangkat 3. Nah, ini kalau satuannya ini dibongkar atau tanda kurungnya ini dibongkar atau yang penyebutnya ini kalau naik, maka ini meter pangkat 2, sekon pangkat min 2, nah kilogram, nah ini meter pangkat min 3. Nah, ini disamakan yang meter pangkat 2 dengan meter pangkat min 3. Ini sama dengan meter pangkat min 1 sekon min 2 kali kilogram, atau satuan dari modulus Young itu sama dengan, nah ini kilogram ya, meter pangkat min 1 sekon pangkat minus 2. Nah, seperti itu ya. Ini contoh ya. Nah, coba perhatikan ya, ini ada yang salah atau meter ya, meter per sekon pangkat 2 ya, benar ya. Ya, meter pangkat 2 sekon pangkat ini. Nah, massa jenis itu kilogram ya, kilogram per meter pangkat 3 atau meter kubik. Oke. Nah, lihat dari sini ya. Oke ya. Dari sini coba adik-adik lihat lagi ya. Jadi kita peroleh satuan dari modulus Young itu sama dengan ini ya, kilogram meter per sekon pangkat 2. Nah, dari sini adik-adik apa yang Anda bisa bisa dapat dari sini ya, bisa dapat dari sini, nah atau dari sini. Jadi tinggal Anda sesuaikan ya. Oke, ini yang contoh ya. Terus berikut lagi itu adalah sebuah tabung ya, sebuah tabung ini berisi air ya. Ini berisi air. Air ini tingginya ini atau volumenya ini 70 ml ya. Nah, setelah itu diisi sebuah batu ya, diisi sebuah batu dan volumenya ini naik ya. Ada sebuah batu dimasukkan, batu ini warna kuning ya, bentuknya tidak jelas. Nah, seperti ini dimasukkan sehingga volumenya ini naik di sini ya. Ini air. Nah, airnya ini volumenya menjadi 120 ini mililiter ya, mililiter. Maka tentukan volume benda ya, volume benda ini sama dengan ya, volume setelah diisi benda 120 ml
dikurangi dengan volume sebelum diisi benda, yaitu 70 ml, sama dengan 50 ml. Nah, seperti ini. Jadi ini permainan akal-akalan ya. Jadi sebelum diisi benda itu 70 ml. Setelah diisi benda itu 120, maka dari 70 menjadi 120 ini adalah benda ya, benda yang tadi dimasukkan, batu itu ya, batu. Nah, itu volumenya 50 ml. Nah, 50 ml ini Anda bisa bawa ke liter atau bawa ke meter kubik atau sentimeter kubik dan sebagainya. Nah, ini yang perlu adik-adik ingat lagi untuk sebagai contoh ya. Nah, yang berikut itu yang berkaitan dengan volume ini juga itu adalah misalnya sebuah balok ya, sebuah balok di sini, sebuah balok. Nah, ini diketahui panjang itu ya, panjang itu 40 mm. Nah, lebar itu 30 mm. Nah, tinggi itu 20 mm. Nah, dan massa sebuah balok ini, massa dari ini adalah massa balok ini. Massa balok ini sama dengan misalnya 21,6 gram ya. Nah, Anda diminta untuk menentukan massa jenisnya ya, rho-nya. Rho-nya sama dengan berapa? Nah, rho-nya itu rumusnya itu adalah itu sama dengan volume dibagi dengan massa jenis, massa dibagi dengan volume ya. Nah, ini tinggal Anda kalikan ya. Ini 4 kali 3, 12 kali 2, 24 ya, 24 tambah 0, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 mm. Nah, bagi dengan no, kebalikan ini ya, ini salah ya, salah. Jadi ini 40 berapa? 4 kali 3, 12 kali 2, 24 ya, 24,03 ya, ini milimeter kubik. Nah, volume massanya itu 21 ya, 21 ya, 21,6 gram. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jadi ini massa jenis sama dengan 21,6 gram ya, gram dibagi dengan 24.000 mm kubik ya. Kita lanjut ke bawah ya. Ya, massa jenis sama dengan 21,6 gram dibagi dengan 24,123 mm kubik ya. Oke. Nah, ini kita bawa ke kita menghilangkan atau kita menyederhanakan begini. Nah, ini biasanya kita bingung ya untuk membaginya ini. Nah, makanya ini disederhanakan. Disederhanakan artinya komanya ini kalau saya kali 10, maka di bawah juga kali 10 ya. Jadi 21,6 ini kali 10 ya gram, maka yang di bawah juga kali 10, 24,000 kali 10. Nah, ini milimeter. Dengan demikian ini di atas ini komanya hilang, karena ini perkalian berarti kan koma pindah sini 1 ya. Jadi 216 gram dibagi dengan, nah ini tambah 0 1 di bawah, berarti 24,000. Nah, oke. Kita akan ambil yang ini ya, 216 dibagi dengan 24. Nah, 21 ya, ini Anda pembagian ini harus bisa ya, coba lihat ya. 216 dibagi dengan 24.
Nah ini sekitar 1, 2, 100 tempat 200 itu 8, 9 ya, 9 ya. Nah ini sama dengan 9 ya. 9 kali 9 gram dibagi dengan ini masih ada 10 pangkat 4 ini ya di sini. 10 pangkat 4 milimeter kubik ya. Ya ini milimeter kubik di sini. Oke. Nah ini naik berarti 9 kali ya. Berarti ini sama dengan massa jenis sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4 ya gram per milimeter kubik ya. Ya. Nah, ini milimeter ini, jadi ini kita nyatakan di dalam CGS ya. CGS itu artinya sentimeter, gram, ya sentimeter, gram dan sekon. Nah, ini gramnya sudah ada, yang milimeternya yang kita bawa ke sentimeter. Nah, milimeter ke sentimeter itu bagi berapa atau kali berapa? Nah, milimeter ya, milimeter kubik ini ke sentimeter kubik ini itu dia satu ya, satu tangga naik ya. Ya. Karena naik maka kita bagi ya, kita bagi sama dengan ini 9 kali 10 pangkat min 4 ini dibagi dengan ya karena 1 per ini 1 per ini bagi karena ini naik, ini balik ke atas ya. Bagi 10 pangkat 3 ya. Nah, oke, ini kalau kali berarti 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, kali berarti ini ya 10 pangkat ya ini min 3. No, ini bukan min 3 ya. Ya 3. Ya 3 sama dengan ini gram ya, ini gram per sentimeter kubik ya. Ini sudah sentimeter kubik, ini gram per sentimeter kubik. Nah, oke, sama dengan ini 3 ya, 9 kali 10 pangkat min 1 ya gram per sentimeter kubik. Nah, ini sama dengan, nah ini kali 10 pangkat min 1 berarti 0,9 kali 10 10-nya tidak ya, 0,9 ya gram per sentimeter kubik. Nah ya ini 0,9 ya gram per sentimeter kubik. Ini massa jenisnya. Nah seperti itu. Jadi adik-adik harus sudah bisa berhitung seperti ini ya. Ya ini mudah-mudahan ya, saya pikir tidak terlalu atau tidak menjadi masalah ya untuk adik-adik yang mulai belajar untuk mengerjakan soal-soal olimpiade. Nah, itu untuk sementara ini kakak cukupkan sekian ya. Semoga soal-soal ini bisa membantu adik-adik dalam mengerjakan. Nah, kakak tambah sedikit saja ya. Jadi misalnya ada satuan yang meter ya, ada meter, ada kilogram. Ini mengingatkan ya, kolom. Nah, habis itu ada ampere ya, ampere. Nah, Anda diminta untuk menentukan seperti ini, besaran yang tidak termasuk dalam besaran pokok. Besaran yang tidak, satuan besaran pokok yang tidak termasuk itu seperti apa? Nah, Anda lihat. Nah, ini meter ini satuan dari panjang besaran pokok. Kilogram ini satuan dari massa besaran pokok. Nah, kolom ini satuan dari muatan ya, ini muatan listrik kolom. Nah, sedangkan ampere ini besaran pokok
yang namanya kuat arus listrik. Maka kalau yang bukan, ya, kalau pertanyaannya yang bukan merupakan satuan dari besaran pokok, maka adalah ini, ya, kolom. Kolom ini bukan satuan dari besaran pokok di dalam fisika, ya. Jadi ini adik-adik silakan mereview kembali, dan untuk sementara kakak cukupkan sekian dulu karena kakak kurang enak badan sedikit, jadi kakak tidak latih banyak, agak ada flu sedikit. Nah, semoga ini bisa membantu adik-adik, ya. Selamat belajar.